Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Melsya Febriani Putri dari kelas 11 AKL 3 yang bersekolah di SMK Negeri 1 Bandung. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai fitur-fitur pada Odoo Accounting. Fitur selanjutnya adalah pengelolaan aset. Nah, adapun pengertiannya. Pengelolaan aset di Odoo adalah sebuah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola seluruh aset perusahaan secara terpusat dan terintegrasi dalam satu sistem. Dengan modul ini, Anda dapat melacak, mengelola, dan menyusun jadwal depresiasi aset secara efektif dan efisien. Adapun konfigurasi aset. Yang pertama ada model aset. Anda dapat membuat berbagai model aset untuk mengklasifikasi aset Anda berdasarkan jenis, seperti peralatan, kendaraan, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode depresiasi. Pilih metode depresiasi yang sesuai untuk setiap jenis aset, misalnya garis lurus, saldo menurun, atau satuan produksi. Dan yang terakhir ada durasi depresiasi. Tentukan jangka waktu depresiasi untuk setiap aset. Lalu ada pembuatan aset. Yang pertama, entry aset baru. Dengan mudah membuat entry aset baru termasuk detail seperti nama aset, deskripsi, tanggal pembelian, nilai perolehan, dan vendor. Yang kedua ada upload dokumen. Lampirkan dokumen pendukung seperti faktur pembelian, sertifikat garansi, dan foto aset. Lalu ada jadwal depresiasi. Yang pertama ada perhitungan otomatis. Odoo secara otomatis menghitung depresiasi aset berdasarkan metode dan durasi yang telah ditentukan. Yang kedua ada visualisasi. Jadwal depresiasi dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau tabel yang memudahkan pemahaman. Selanjutnya terdapat laporan. Pertama, daftar aset didapatkan daftar lengkap semua aset yang dimiliki perusahaan termasuk informasi detail seperti nilai buku, umur aset, dan status depresiasi. Yang kedua, jadwal depresiasi. Lihat jadwal depresiasi untuk setiap aset secara rinci. Yang ketiga ada nilai buku. Lacak perubahan nilai buku aset dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada laporan custom. Buat laporan custom sesuai dengan kebutuhan Anda, misalnya laporan aset berdasarkan kategori, lokasi, atau departemen. Lalu ada integrasi dengan modul lain. Pertama, akuntansi. Terintegrasi dengan modul akuntansi sehingga transaksi terkait aset seperti pembelian, penjualan, dan perbaikan dapat dicatat secara otomatis. Kedua, persediaan. Jika ada aset yang merupakan persediaan, maka modul aset dapat terhubung dengan modul persediaan. Yang ketiga ada proyek. Untuk perusahaan yang berbasis proyek, aset dapat dikaitkan dengan proyek tertentu. Yang terakhir ada fitur tambahan. Pertama, pemeliharaan aset. Lacak jadwal pemeliharaan dan perbaikan aset. Kedua, asuransi aset. Catat informasi terkait polis asuransi untuk setiap aset. Ketiga, pembuatan aset. Catat proses pembuatan aset yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kurang-kurangnya.